Salam fisika, salam semangat buat para pejuang KSN Fisika SMA. Kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan KSN Fisika 2022, yaitu tentang gerak relatif, bola, dan prisma. Seperti apa soalnya? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Sebuah bidang miring licin dengan sudut kemiringan theta terikat pada permukaan lantai. Sebuah prisma bermassa M diletakkan di atas bidang miring di mana salah satu sisinya dalam posisi vertikal. Pada sisi prisma vertikal diletakkan sebuah bola pejal berjari-jari R dan bermassa M. Gaya gesekan antara bola dengan sisi prisma dapat membuat bola menggelinding tanpa selip pada sisi prisma. Pada keadaan awal sistem ditahan diam, kemudian dilepaskan sehingga prisma bergerak dengan percepatan A2 sejajar bidang miring. Pertanyaannya bagian A, tentukanlah percepatan prisma A2. Bagian B, tentukan percepatan bola A1. Baik, kita buat solusi untuk soal ini, yaitu solusi bagian A. Untuk menjawab soal ini, karena bola dan prisma itu dalam keadaan bergerak, maka kita harus membuat gerak relatif. Sebagai langkah atau trik yang sederhana adalah untuk gerakan bola itu kita tinjau relatif terhadap prisma, kemudian gerak daripada prisma kita tinjau itu relatif terhadap bidang miring. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melukiskan semua gaya-gaya yang bekerja pada bola. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Bola pejalnya ditempatkan pada sisi vertikal daripada prisma. Kita akan melukis yang pertama adalah gaya berat daripada bola, itu vertikal ke bawah, sama dengan M dikalikan dengan G. Kemudian bola ini akan menerima gaya normal dari permukaan vertikal, sehingga kita akan melukiskan gaya normal yang dialami oleh bola ini, berarti arahnya adalah ke kiri, seperti ini. Kemudian bola bergerak translasi terhadap bidang vertikal, dalam hal ini adalah ke bawah, maka arah gaya gesekan yang dialami oleh bola itu adalah ke atas, seperti ini. Kemudian di soalnya disebutkan ketika sistem dilepaskan, maka prisma ini dikatakan bergerak dengan percepatan A2 sejajar bidang miring. Kita buat di sini arah dari percepatan untuk prisma A2-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian karena prisma itu bergerak dengan A2, maka bola itu akan mengalami yang namanya gaya fiktif daripada prisma. Yang besarnya adalah massa bola dikali dengan percepatan prisma dengan arah yang berlawanan. Maka gaya fiktif yang dialami oleh bola pejal ini dari prisma itu arahnya berlawanan dengan arah gerak daripada prisma atau berlawanan dengan arah gerak A2 ini. Maka kita bisa melukiskan gaya fiktif yang dialami oleh bola ini adalah arahnya seperti ini ya, yang sama dengan massa bola dikali dengan percepatan daripada prisma. Nah, selanjutnya kita akan mencari komponen untuk MA2 ya, yaitu komponen pada arah horizontal ini sama dengan theta, yaitu sama dengan sudut daripada kemiringan bidang miring ini. Maka arah horizontal itu akan sama dengan yang ke kanan M dikali A2 kosinus theta, kemudian arah vertikalnya ke atas itu akan sama dengan M A2 dikalikan dengan sinus theta. Kemudian kita akan membuat arah rotasi untuk bola ini berarti berlawanan putaran jarum jam. Kemudian arah translasi tentunya adalah ke bawah dengan percepatan A1. Nah, selanjutnya kita akan melukis gaya-gaya yang bekerja pada prisma. Kita perhatikan gambar prisma yang berikut ini. Dengan percepatan A2 sejajar dengan bidang miring. Kita lukiskan gaya beratnya. Kemudian gaya gesekan yang dialami oleh prisma dari bola itu adalah ke bawah ya, berlawanan dengan arah gaya gesekan yang dialami oleh bola dari prisma. Selanjutnya, prisma juga akan mengalami gaya normal yang sama ya, tetapi arahnya berlawanan ya.
Maka arah gaya normal yang dialami oleh prisma ini dari bola itu arahnya adalah ke kanan seperti ini. Kemudian karena kita meninjau gerak daripada prisma itu relatif terhadap bidang miring, maka kita harus mencari komponen-komponen gaya daripada mg, komponen gaya f, komponen gaya daripada normal itu yang sejajar dengan bidang miring. Yang pertama kita akan mencari komponen untuk M dikali G. Kita tentukan dulu ini sama dengan sudut theta. Maka yang kita butuhkan adalah gaya atau komponen yang arahnya searah dengan A2 ini. Maka ini akan sama dengan mg dikalikan dengan sinus theta. Selanjutnya komponen gaya gesekan, kita tentukan dulu sudutnya, ini sama dengan sudut theta. Maka komponen gaya F yang sejajar dengan bidang miring itu arahnya adalah seperti ini. Ini sama dengan F sinus theta. Selanjutnya untuk gaya normal, kita juga harus mencari komponennya yang sejajar dengan bidang miring ya. Kita tentukan dulu, ini juga sama dengan sudut theta ya. Maka arahnya yang ke sana ini yang berlawanan dengan F sinus theta itu akan sama dengan N dikalikan dengan kosinus theta. Inilah semua gaya dan komponen gaya yang sudah kita lukiskan yang bekerja pada prisma di mana pergerakannya kita tinjau relatif terhadap bidang miring. Nah, selanjutnya kita akan meninjau khusus bola yang bergerak relatif terhadap prisma. Kita akan membuat persamaan gerak yang berlaku pada bola ini. Yang pertama adalah kita harus melihat resulutan gaya untuk arah vertikal dulu ya. Untuk arah vertikal kita gunakan hukum kedua Newton sehingga sigma gaya V ini vertikal sama dengan M dikalikan dengan A1. Kalau kita perhatikan gaya yang bekerja pada bola ini ada 3 gaya, yaitu mg, kemudian ma2 sinus theta, dan gaya gesekan F. Karena bola ini bergerak ke bawah, maka gaya yang searah dengan gerak bola ini adalah yang positif. Dalam hal ini adalah M dikali G. Sedangkan MA2 sinus theta dan gaya gesekan itu nanti akan melawan atau bertanda negatif. Sehingga sigma gaya vertikalnya akan sama dengan mg dikurang F dikurang MA2 sinus theta sama dengan MA1. Persamaan ini bisa kita ubah menjadi mg dikurang F akan sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif ya, akan sama dengan MA2 sinus theta ditambah dengan MA1. Ini kita buat persamaan yang pertama. Selanjutnya, karena bola ini hanya bergerak sepanjang bidang vertikal, maka resulutan gaya horizontalnya tidak ada. Artinya bola ini tidak bergerak pada sumbu X yang kita tinjau pada prisma. Sehingga sigma F secara horizontal itu akan sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini, arah horizontal gaya yang bekerja pada bola ada 2, yaitu N dan MA2 kosinus theta. Maka N dikurang MA2 kosinus theta sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa membuat persamaan menentukan normal N sama dengan MA2 dikalikan dengan kosinus theta. Selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian bola itu adalah menggelinding tanpa slip. Artinya kita harus meninjau yang namanya gerak rotasi pada bola ya. Untuk gerak rotasi pada bola yang kita perlukan adalah sigma torsi atau sigma momen gaya itu harus sama dengan I dikali alfa. Karena bolanya adalah bola pejal, maka momen inersia bola pejal itu sudah merupakan tetapan sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian hubungan antara percepatan sudut alfa dengan percepatan translasi A itu sama dengan A/R. Kemudian untuk bola, gaya yang menghasilkan torsi pada pusat putaran yaitu pusat massa bola ini hanyalah gaya gesekan. Sehingga sigma torsinya adalah perkalian gaya gesekan dengan lengan yang tegak lurus terhadap pusat massa. Dalam hal ini adalah jari-jari bola ya, sehingga F dikalikan dengan R sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali A1/R. Ini R-nya ruas kiri dan ruas kanan akan habis ya, sehingga persamaan gaya gesekan bisa kita peroleh dari sini.
F sama dengan 2/5 M dikalikan dengan A1. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan meninjau prisma yang bergerak relatif terhadap bidang miring. Ini tadi lukisan gaya dan komponen gaya yang sudah kita buat. Maka yang kita butuhkan adalah sigma atau resultan gaya yang sejajar dengan bidang miring. Ya, maka resultan gaya sejajar bidang miring sigma F sama dengan M dikalikan dengan A2. Kita perhatikan di sini pergerakan daripada prisma percepatannya adalah ke bawah bidang miring, maka gaya-gaya mg sinus theta dan F sinus theta ini adalah menjadi gaya yang positif karena searah dengan arah A2. Sehingga sigma gayanya atau sigma F akan sama dengan mg sinus theta ditambah dengan F sinus theta dikurang dengan N cosinus theta sama dengan M dikali dengan A2. Kemudian ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita perhatikan sejenak yaitu persamaan yang sudah kita buat tadi. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan yang keempat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusi persamaan 3, ini persamaan gaya gesekan, ke persamaan yang pertama. Sehingga persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan menjadi Mg dikurang 2/5 M dikali A1 ya, sama dengan M kali A2 sinus theta ditambah dengan M dikali dengan A1. Kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali M, kita habiskan dulu M-nya. Kemudian persamaan ini bisa kita ubah menjadi 7/5 A1 sama dengan G dikurang A2 dikalikan dengan sinus theta. Atau dari persamaan ini kita buat persamaan untuk A1 ya. Akan sama dengan 5/7 dikali dalam kurung G dikurang A2 dikalikan dengan sinus theta. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya kita harus substitusi persamaan yang kedua ini, gaya normal, kemudian gaya gesekan, ke persamaan yang keempat yang ini, persamaan keempat. Sehingga persamaan yang keempat kita ubah menjadi Mg sinus theta ditambah 2/5 MA1 dikali sinus theta, ya, dikali sinus theta ini, kemudian dikurang dengan N-nya kita ganti ya, MA2 cosinus theta dikali dengan cosinus theta yang ini, sama dengan M dikali dengan A2. Ini kita sebut sebagai persamaan yang keenam. Terakhir, kita substitusi persamaan yang kelima ke persamaan yang keenam. Ya. Nilai atau persamaan A1 kita gantikan dengan yang ini, sehingga persamaan yang keenam ini akan menjadi Mg sinus theta ditambah dengan 2/5 M, kita ganti A1 yang ini 5/7 dikali dalam kurung G dikurang A2 sinus theta dikali dengan sinus theta yang ini dikurang dengan M dikali A2. Kemudian cos theta dikali cos theta sama dengan cos kuadrat theta ya, sama dengan M dikali dengan A2. Ini kita kali masuk ya, kita cari dulu hasil perkalian bagian ini. Sehingga Mg sinus theta ditambah 2/7 Mg sinus theta dikurang 2/7 MA2 sinus kuadrat ya, sinus kuadrat theta dikurang MA2 cosinus kuadrat theta sama dengan M dikali dengan A2. Kita perhatikan bagian ini sama-sama dikali dengan G sinus theta ya, G sinus theta ini bisa kita keluarkan. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi G sinus theta dikali dalam kurung M ditambah 2/7 M sama dengan MA2 ditambah 2/7 MA2 sinus kuadrat theta ditambah dengan MA2 dikali cosinus kuadrat theta. Kedua persamaan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita kali 7 ya, sehingga ruas kiri menjadi G sinus theta dikali dalam kurung 7M ditambah 2M sama dengan 7MA2 ditambah dengan 2MA2 sinus kuadrat theta ditambah 7MA2 cosinus kuadrat theta. Untuk ruas kanan ini kita keluarkan A2-nya ya, sehingga ruas kanan menjadi
A2 dikali dalam kurung 7M ditambah 2M sinus kuadrat theta ditambah 7M dikali kosinus kuadrat theta. Nah, kemudian bagian dari 2M sinus kuadrat theta ditambah dengan 7M kosinus kuadrat theta ini bisa kita ubah menjadi, ya, ini ruas kanan yang berubah sekarang, ya, ruas kiri tetap saja. A2 dikali 7M ditambah, nah ini kita ubah sekarang sama dengan 7M dikali dalam kurung sinus kuadrat theta ditambah dengan kosinus kuadrat theta. Ini kita perlu kurang dengan 5M sinus kuadrat theta. Kenapa? Di sini hanya ada 2M sinus kuadrat theta. Sedangkan di sini kita kali 7 dia, maka perlu kita kurang dengan 5M sinus kuadrat theta. Sekarang kita perhatikan di sini ada bagian dari sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta. Ini nilainya sama dengan 1. Maka persamaan ini kita buat menjadi G sinus theta dikali dalam kurung 7M ditambah dengan 2M akan sama dengan A2 dikali ini 7M ditambah 7M. Ini menjadi 1 tadi dikurang dengan 5M sinus kuadrat theta. Sehingga persamaan A2 yaitu persamaan percepatan untuk prisma A2 kita peroleh sama dengan 7M ditambah 2M dikali dengan G sinus theta dibagi dengan 7M ditambah dengan 7M dikurang dengan 5M sinus kuadrat theta. Selanjutnya penyelesaian atau solusi untuk bagian B yaitu menentukan persamaan percepatan untuk bola pijal. Dari persamaan yang kelima, ini persamaan kelima, ya. Kita tuliskan persamaan kelima. A1 sama dengan 5/7 dikali dalam kurung G dikurang A2 sinus theta. Persamaan A2 ini kita masukkan ke sini, ya, sehingga persamaan A1 sama dengan 5/7 ya dikali G dikurang bagian atas di sini 7M ditambah 2M dikali G sinus theta ya dikalikan dengan sinus theta yang ini sinus tetanya. Kemudian dibagi dengan 7 dikali dalam kurung M ditambah M dikurang 5M dikali sinus kuadrat theta. Nah di sini ada perkalian sinus theta dikali sinus theta, nanti ini menjadi sinus kuadrat theta. Kemudian bagian atas ini sama-sama dikali dengan G. Ya, ini juga ada dikali dengan G. Maka kita keluarkan G-nya sehingga persamaan untuk A1 yaitu persamaan percepatan untuk bola pejal bisa kita tuliskan menjadi 5G/7 ya. Dikali 1 dikurang 7M tambah 2M dikali G sinus kuadrat theta dibagi dengan 7 dikali M tambah M dikurang 5M dikali dengan sinus kuadrat theta. Demikianlah pembahasan soal latihan KSN Fisika untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.